Hai Sobat Edisi, kembali lagi dengan saya Rizky QC 994 pada program TNT. I do it my way, I do it my way. Let's go, I'm coming for the gold. All eyes on me, let's go, let's go. Welcome to the show. All eyes on me, let's go, let's go. Let's go. All eyes on me, let's go. Ini dia, TNT dari 994. Oke Sobat Edisi, seperti biasa pada kesempatan kali ini, pada episode kali ini kita bakalan ngebahas produk-produk yang ada di 994 dan memberikan sedikit tips dan triks cara perawatan serta mungkin agar unit-unit yang ada di Sobat Edisi lebih awet lagi dan bisa digunakan lebih lama lagi. Oke, untuk episode-episode sebelumnya kita sudah membahas beberapa, mungkin sudah hampir semua ya, beberapa produk atau tools yang ada di 994. Untuk kesempatan kali ini kita bakalan ngebahas sebuah produk, itu sebuah box yang tentunya sebenarnya itu sudah pernah kita bahas di video sebelumnya, cuman ini ada updatean dan updateannya cukup jauh ya dari versi sebelumnya. Apa produknya? Ini dia, ViewNSA Wi-Fi version 12 board dari GCID. Oke, untuk Sobat Tenisi yang mungkin sudah lihat episode kita yang dulu ya, udah lama banget, tentang GCID ViewNSA yang sudah juga Wi-Fi version. Cuman yang kemarin itu kita baru 9 board. Nah, sekarang updateannya itu udah sampai 12 board. Jadi ada 12 macam board yang sudah Sobat Tenisi dapatkan dari pembelian GCID V1SA Wi-Fi versionnya. Jadi untuk Sobat Tenisi, tanpa menunggu lama-lama kita bakalan unboxing atau kita bakalan nge-review beberapa package atau yang Sobat Edisi dapatkan ketika membeli GCID ViewNSA ini, yang 12 board ini, yang new version ini, dan beberapa updatean yang terdapat pada GCID, serta mungkin sedikit memberikan tips dan triks mengenai GCID ViewNSA ini agar units atau box tools ini Sobat Edisi bisa gunakan lebih tahan lagi dan juga bisa digunakan dalam waktu yang lama. Oke, untuk Sobat Edisi, untuk packagingnya hampir sama ya dengan yang sebelumnya, cuman untuk desainnya memang ada perbedaan sedikit. Dan untuk boardnya di sini terdapat beberapa board dari GCID ViewNSA. Yang pertama kita mulai dulu dari boxnya dulu, nanti kita bakalan nge-review dari boardnya ini, karena ada untuk yang ini ada 11 macam dan untuk yang di dalam sini ada satu macam ya, untuk bawaan yang ada di box ViewNSA nya ini. Oke, untuk yang pertama tentunya yaitu box ViewNSA. Untuk secara tampilan dan beberapa tombol, fungsi tombol itu sama dengan produk sebelumnya, sedangkan untuk letak boardnya masih di bagian sebelah sini atau bagian kiri ya, kalau kita ngadep searah dengan ViewNSA nya, atau kita berhadapan ini bagian sebelah kanan. Jadi untuk Sobat Tenisi, bawaannya itu adalah board LCD dari 7 sampai 11 ya. Jadi untuk bawaan yang tertempel atau terpasang di board GCID ViewNSA ini, dia adalah board LCD dari 7 sampai 11. Oke, untuk selanjutnya updatean yang dari package penjualannya itu tidak ada bedanya. Untuk dari yang box ini, satu box ini, itu Sobat Edisi dapatkan kabel Type C atau kabel powernya dari ViewNSA nya ini. Jadi untuk ViewNSA ini bisa Sobat Edisi lakukan pencolokan menggunakan kabel Type C ya dari bawaannya. Oke, selanjutnya kita geser ke board yang Sobat Edisi dapatkan dari GCID ViewNSA 12 board. Jadi sekarang udah 12 board. Ini yang board pertama 7 sampai 11. Untuk yang kedua nanti kita bakalan kasih lihat ya satu-satu di sini. Yang selanjutnya ini ada ViewNSA 1314 series untuk rear kamera. Nih, 1, 2. Yang ketiga itu ada
8 sampai 15 Pro Max baterai adaptor. Jadi ini board buat baterai 8 sampai 15 Pro Max. Udah sampai support 15 Pro Max. Jadi untuk sobat teknisi yang kemarin belum memiliki 12 version, jadi belum dapat ini ya, ini yang baru. Selanjutnya Vian SE 1314 Pro seri untuk Proton ya. Jadi dari 13 sampai 14 series 14 Pro Proton repair adaptor. Jadi untuk ini untuk Proton LCD. Selanjutnya ada X sampai 14 Pro Max Face ID Activation RNW adaptor ya. Jadi selanjutnya ada 12 sampai 14 Proton repair adaptor. Jadi ada Proton lagi. Yang ini 12 sampai 14, yang ini 13 sampai 14 Pro. Yang ini bawaannya 7 sampai 11 ya. Nah, ini selanjutnya ada vibration untuk 12 sampai 14 series. Selanjutnya ada fotosensitif VPC dari Vian SE-nya untuk 14 series. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ke-9 ada ini wide angle dari XR sampai 12 Pro Max. Yang ke-10 ada fingerprint serial number. Jadi ini fingerprint serial number. Selanjutnya ada 8 sampai 13 Pro Max receiver FPC ya, detection adapter. Oke, ini banyak banget. Dan yang terakhir yaitu bus detection. Jadi untuk bus detection ini ada board dan juga ada seperti ini ya, pen untuk multitester itu. Dan sudah terdapat apa namanya, GC drawing ya, GC drawing untuk sobat teknisi. Karena untuk bus detection itu kita harus connect dulu ke GC repairnya. Jadi ya, untuk drawingnya nanti sobat teknisi bisa gunakan bonusan dari bus detectionnya ini. Oke, untuk sobat teknisi, inilah package yang sobat teknisi dapatkan ketika membeli sebuah GCID Vian SE Wi-Fi version yang 12 board. Jadi untuk 12 board ini memang udah berbagai macam dan ada beberapa board yang memang baru ya. Yang sebelumnya mungkin cuma dapat ini doang, yang 10 atau 11 board kemarin dapat bus detection doang. Terus belum dapat yang 8 sampai 15 Pro Max ini. Terus ada juga yang wide angle ya, atau rear kamera kemarin yang belum dapat karena dipisah-pisah. Ada yang dapat, ada yang enggak. Ya, di penjualan sebelumnya dapat, di penjualan selanjutnya dirubah ke 8 sampai 15 Pro Max. Sedangkan untuk yang 12 Pro Max sekarang sobat teknisi sudah dapatkan semuanya. Oke, jadi untuk package yang sobat teknisi dapatkan inilah dari 12 Pro Max. Dari 12 board ya, dari 12 board GCID new version atau Wi-Fi version dari GCID. Jadi untuk selanjutnya mungkin kita bakalan ngebahas sedikit perbedaan yang terdapat pada GCID Vian SE Wi-Fi version 12 board ini. Oke, untuk yang pertama mungkin sobat teknisi yang sudah menggunakan GCID Vian SE ini, yang sudah menggunakan baterai ya dalam box ini, dalam unitnya ini, mungkin sebelumnya menggunakan baterai 6 ya, baterai iPhone 6. Yang sekarang ini, untuk updatean yang sekarang ini, dia harus menggunakan iPhone 8 ya. Jadi untuk yang sekarang boxnya ini sudah menggunakan harus menggunakan baterai iPhone 8 dan disarankan memang harus menggunakan baterai ori copotan karena itu untuk menunjang performa dari GCID Vian SE. Oke, untuk selanjutnya untuk bus detection tadi kita sudah jelaskan sedikit. Bus detection sudah include GC drawing karena sobat Indonesia harus ini ya, harus connect dulu agar bisa mengaktifkan GC drawingnya ini. Dan selanjutnya yang berbeda tadi ada tampilannya. Mungkin sobat Indonesia nanti bisa lihat fotonya bagian sini ya.
yang bagian sini ada timbul biru-biru sedikit. Nah, biru-biru ini sebagai tambahan power. Bagi sobat teknisi yang mungkin memiliki board ini board Face ID ya, Face ID X sampai 14 Pro Max, kanan dan kiri adaptor ya. Jadi Face ID activation, no external power. Jadi sebelumnya dia menggunakan external power. Yang biru ya ini itu terdapat seperti USB, colokan tambahan. Itu gunanya untuk power tambahan ketika sobat teknisi melakukan penggarapan menggunakan board ini. Sedangkan untuk yang sekarang dia diberi langsung seperti baterai, bentukannya seperti baterai. Ini sebagai power tambahan dari si boardnya ini. Jadi sobat teknisi tidak perlu menambahkan colokan lagi untuk menambah power dari board ini. Jadi untuk updateannya cukup memudahkan dan juga membantu sobat teknisi dalam penggarapan ketika sobat teknisi melakukan mungkin servisan yang di luar ya, bukan di meja servis sobat teknisi. Ketika sobat teknisi membawa GCID VNC, nggak perlu bawa kabel banyak-banyak lagi, cukup tempel baterai, bawa board sudah. Yang sebelumnya itu harus colok si boardnya ini dengan menggunakan kabel power tambahan. Jadi sobat teknisi diharuskan membawa kabel tambahan lagi untuk si boardnya ini. Dan selanjutnya untuk board-boardnya ini, kalau secara penggunaan dia sama semua, karena tidak ada perbedaan ya. Kalau secara penggunaannya itu tentunya sobat teknisi lebih tahu lagi dalam eksekusi garapan yang ada di meja servisan sobat teknisi. Dan untuk selanjutnya untuk sobat teknisi mungkin kita sedikit memberikan tips dan triks mengenai GCID VNC ini, karena ada beberapa kendala dari sobat-sobat teknisi yang mungkin memiliki atau mempunyai GCID VNC ini di versi sebelumnya, versi yang lawas, tapi sudah V1 SE ya, belum tidak V1 S, tapi SE, seri SE. Jadi ada beberapa sobat teknisi yang mungkin membeli secara terpisah bus detection atau 8 sampai 15 Pro Max atau juga board-board baru tadi yang kita sebutkan tadi, itu melakukan pemasangan atau penggarapan unitnya di unit lawas atau di VNSE di versi sebelumnya. Itu sobat teknisi sebenarnya cukup melakukan update di GC Programmer, dan sobat teknisi bisa lihat di sana ada updatean apa saja untuk GCID VNSE. Jadi untuk sobat teknisi tinggal colokan boxnya ini atau unit VNSE-nya menggunakan kabel Type C ini ke PC atau laptop sobat teknisi, dan tinggal buka GC Programmer dan GCID VNSE. Sobat teknisi tinggal pilih nanti repair fitting, nanti secara otomatis GCID VNSE sobat teknisi ini bakalan diupdate. Jika belum pernah diupdate, maka secara otomatis dia bakalan diupdate secara otomatis. Jadi untuk sobat teknisi yang mungkin memiliki GCID VNC ini di versi sebelumnya, cukup lakukan updatean. Nah, atau sobat teknisi mungkin belum melakukan updatean, sering-sering lihat GC Programmernya. Jadi untuk sobat teknisi selalu update unit boxnya ini, karena ketika sobat teknisi membeli board new versionnya atau board baru dari VNSE ini, jadi sobat teknisi tidak bakalan bisa pakai, mungkin terjadi kegagalan atau tidak bisa dibaca karena belum update tadi, belum support dia. Jadi untuk ditempel dia belum terdeteksi, tapi ketika penggarapan dia bakalan memberikan pemberitahuan, itu biasanya berwarna merah dan putih, latarnya merah bagian atas dan bagian latar tulisan bawahnya itu putih ya, tulisannya merah semua. Itu biasanya tulisan di atasnya attention ya, attention, dan itu biasanya memang belum diupdate. Jadi untuk sobat teknisi lakukan pengupdatean unit sobat teknisi di GC Programmer. Jadi untuk board-board yang baru ini sobat teknisi bisa gunakan di V1 SE yang WiFi version. Jadi untuk WiFi version itu memang sudah bisa dilakukan pengupdatean dan mengikuti updatean terbaru ini ya. Jadi untuk VNS itu memang sudah nggak bisa lagi. Ini memang khusus V1 SE, karena di sini di tiap boardnya ini sudah dituliskan
Vion SE, Vion SE, semuanya sudah Vion SE. Jadi untuk sobat yang mungkin belum melakukan pengupdatean pada GCI di unitnya ini, boxnya ini, segera lakukan pengupdatean. Dan setelah diupdate, sobat edisi baru bisa menggunakan board yang new version dari Vion SE. Oke, untuk selanjutnya sobat edisi seperti biasa, karena ini sudah support untuk menggunakan baterai atau memang bisa menggunakan baterai, itu baterai 8 ya, iPhone 8. Jadi untuk sobat teknisi mungkin kita sedikit memberikan saran saja untuk tidak melakukan pengecasan pada unit GCID Vion SE ini. Jadi untuk pengecasan ketika baterai sudah habis, sobat teknisi cukup lakukan pengecasan di luar. Ketika sobat teknisi rasa baterai tinggal sedikit, sobat teknisi cukup lakukan pengecasan di luar menggunakan tembak baterai atau mungkin menggunakan unit handphonenya langsung juga bisa, atau mungkin pakai power supply kalau mau juga bisa. Jadi untuk sobat edisi tidak disarankan untuk melakukan pengecasan di unit GCID Vion SE. Yang ditakutkan ketika sobat edisi melakukan pengecasan, jadi untuk boxnya ini atau unitnya ini tidak support atau memang tidak disiapkan untuk seperti handphone ya, ada sistem pengecasan yang bisa memutus arusnya secara otomatis. Jadi ditakutkan ketika sobat edisi melakukan pengecasan dan ditinggal, maka unit sobat teknisi ditakutkan terjadi kerusakan pada board bagian sini ya. Karena sistem pengecasan yang ada pada GCID Vion SE ini tidak seperti handphone yang sudah semuanya serba otomatis. Jadi untuk sobat teknisi ketika baterainya sudah habis atau tinggal sedikit, lakukan pengecasan di luar unit dari GCID Vion SE ini. Cukup dilepas, lakukan pengecasan di luar. Oke, itu agar hal yang ditakutkan itu biasanya GCID-nya mati total atau ngehang, biasanya layar putih semua. Itu ada beberapa problem yang terjadi pada teman-teman sobat-sobat teknisi kita karena melakukan pengecasan langsung di GCID Vion SE ini. Tapi jika sobat teknisi unitnya sudah ditempel baterai, lalu ketika melakukan updatean di komputer atau PC, otomatis kita bakalan menggunakan kabel Type-C. Jadi untuk hal seperti itu dalam waktu singkat itu tidak masalah. Jadi yang ditakutkan ketika sobat edisi memang memfokuskan untuk pengecasan, itu ditakutkan ditinggal unitnya terjadi ya short atau mungkin terlalu panas, overheat, yang ditakutkan board atau beberapa komponen yang ada di GCID Vion SE ini terjadi kerusakan. Jadi itulah beberapa tips jadi untuk sobat edisi agar Vion SE ini tetap awet dan bisa digunakan dalam waktu yang lama. Selanjutnya sobat edisi untuk GCID Vion SE ini, karena ada beberapa board yang sobat edisi miliki ketika memiliki GCID Vion SE, apalagi 12 board ini. Tentunya 12 board ini diharapkan tidak hilang, karena untuk satunya ini harganya lumayan ya, ratusan ribu juga untuk sobat edisi dapat memilikinya lagi. Jadi diharapkan untuk sobat teknisi selalu perhatikan letak dan posisi board dari sobat teknisi ketika tidak digunakan. Cuman untuk saat ini kita menggunakan biasanya toolbox atau storage box untuk unit Vion SE ya. Untuk yang sekarang ini kita menggunakan kotak Welay karena ukurannya cukup besar, lebar ya. Yang biasanya sebelumnya kita menggunakan ukuran sedikit lebih ramping dari yang ini. Untuk ketebalannya sama, jadi storage box ini sudah bisa sobat teknisi gunakan untuk penyimpanan Vion SE karena dia ukurannya sudah muat ya untuk Vion SE. Jadi untuk 12 boardnya ini serta bus detection juga muat ya untuk dari pena testernya ini, ballpen testernya ini. Jadi untuk sobat teknisi agar terhindar dari yang namanya hilang-hilang pada board, karena cukup banyak ya jumlah dari boardnya ini, jadi bisa menggunakan storage box ini untuk sebagai penyimpanan ketika sobat teknisi lakukan penyimpanan atau
menggarap garapan Sobat Tenisi di luar dari meja servis Sobat Tenisi. Sobat Tenisi bisa juga gunakan storage box ini dengan ukuran yang cukup besar. Sobat Tenisi bisa masukkan semua board dari GCID VNSA 12 board ini di dalam satu storage box ini. Jadi Sobat Tenisi terhindar dari yang namanya kehilangan board dari GCID VNSA. Oke Sobat Tenisi, selanjutnya untuk tip dan trik selanjutnya dari GCID VNSA ini. Untuk Sobat Tenisi selalu jaga kebersihannya, karena salah satu cara agar GCID atau salah satu hal yang harus Sobat Tenisi selalu perhatikan agar GCID VNSA ini bisa digunakan atau bisa tahan lama. Salah satunya selalu jaga kebersihannya. Dan salah satunya kenapa harus dijaga kebersihannya, karena nih pertama ini ada 12 board dan juga ada beberapa konektor yang setiap boardnya itu memiliki rata-rata 6 sampai 8 konektor. Ada juga nih, ini 10 konektor, 6 sampai 10 konektor. Dari 6 sampai 10 konektor itu ditakutkan ketika Sobat Tenisi tidak atau jarang ya menggunakan salah satu konektor dari salah satu boardnya ini, Sobat Tenisi tidak terlalu diperhatikan. Ditakutkan ketika Sobat Tenisi melakukan penggarapan, karena ketika ini aktif, ini bakalan mengeluarkan semua ya arusnya setiap konektornya ini, dan dia standby bisa digunakan. Standby bakalan bisa digunakan. Nah, ini hal-hal yang harus Sobat Tenisi perhatikan ketika apalagi yang sudah ada power tambahan seperti board Face ID ini X sampai 14 Pro Max. Dia ada power tambahan, jadi harus ekstra lagi untuk Sobat Tenisi perhatikan kebersihannya. Karena boardnya ini harganya cukup mahal ya, kayak seperti yang kita bilang tadi, harganya cukup mahal, dan selanjutnya takutnya berdampak kepada unit atau box dari GCID VNSA-nya ini. Jadi selalu jaga kebersihan dari debu, cairan, atau mungkin juga ada beberapa kotoran-kotoran yang menempel pada GCID VNSA. Selanjutnya Sobat Tenisi pada bagian dalam sini juga bisa dapat lakukan pembersihan rutin atau maintenance rutin ya, ketika Sobat Tenisi melakukan pengecasan, tentunya baterainya dikeluarkan. Nah, itu Sobat Tenisi bisa lakukan pembersihan rutin. Dan ketika Sobat Tenisi ingin mengganti boardnya ini, ketika Sobat Tenisi ingin mengganti board, ketika garapannya tidak menggunakan board yang sekarang ini ya, ketika kita ganti, maka pada bagian sini Sobat Tenisi bisa lihat mungkin yang sudah menggunakan GCID VNSA ya. Ini terdapat bolongan-bolongan ini. Sobat Tenisi bisa lakukan juga pembersihan rutin juga menggunakan mungkin penyedot debu seperti ini. Nah ini ya. Oke, penyedot debu, atau mungkin bisa menggunakan kuas pembersih juga bisa, tapi yang memang komponennya yang lembut ya. Jadi setiap Sobat Tenisi melakukan pergantian atau juga mungkin mengkhususkan waktu sekali seminggu mungkin membersihkan unit dari GCID VNSA ini. Jadi terhindar dari yang namanya mungkin overheat, konslet, atau mungkin beberapa kerusakan lainnya. Yang ditakutkan GCID VNSA ini tidak bisa digunakan dalam waktu yang lama, atau baru 3 bulan, 4 bulan beli udah rusak. Nah, itu ada beberapa kendala dari mungkin teman-teman kita kemarin ada beberapa kendala dari GCID VNSA ini. Yang paling sering itu GCID ini karena sudah update-nya sampai 12 board, itu paling sering itu lupa update, dan selanjutnya pengecasan baterai. Itu dua hal yang paling sering terjadi ya dari Sobat-Sobat Tenisi yang sudah menggunakan VNSA Neo version atau WiFi version dari GCID ini. Jadi dua hal yang harus banget diperhatikan, yaitu pertama update unit, dan yang kedua itu adalah pengecasan baterainya diharapkan dilakukan di luar. Bukannya tidak boleh, tapi disarankan untuk di bagian luar, karena ketika baterai diletakkan di dalam, Sobat Tenisi lakukan pencolokan kabel powernya itu harus tetap kebaca ya, dan listriknya atau dayanya masuk ke baterai, tapi itu tidak disarankan dilakukan berulang-ulang dalam waktu yang cukup lama. Tentunya itu dalam
konteks pengecasan ya. Kalau kita update itu tentunya sebentar. Kalau untuk pengecasan itu dalam waktu yang lama, ditakutkan lama-kelamaan boardnya ini atau unitnya ini rusak. Dan selanjutnya untuk Sobat Teknisi mungkin beberapa komponen yang sebagai penunjang Sobat Teknisi untuk memudahkan penyimpanan dan serta menggunakan box ini untuk membawa unit dari GCID VNSA ini agar terhindar yang dari namanya kita bilang dari debu. Yang kedua itu cairan-cairan yang mungkin tidak sengaja terpapar ke GCID ini atau salah satu boardnya ini. Jadi Sobat Teknisi bisa gunakan storage box ini atau toolbox ini. Sobat Teknisi bisa gunakan ya. Yang ukuran besar sudah ada sekarang dan Sobat Teknisi bisa banget bawa kemana-mana karena ini ukurannya cukup ini ya, slim, jadi nggak menemuin, bisa di kantong belakang, bisa di dalam tas kecil juga bisa. Sobat Teknisi tidak bingung lagi karena ini untuk komponennya bisa buat komponen terkecil sampai komponen terbesar ya. Nah ini ada kamar-kamarnya juga, ada beberapa. Oke, ini sangat memudahkan banget buat Sobat Teknisi menyimpan dari 12 board VNSA-nya. Mungkin untuk GCID VNSA kita mungkin sekian dulu untuk penggarapan. Tentunya Sobat Teknisi lebih sering lagi, lebih matang lah untuk penggarapannya, setiap penggunaan setiap board-boardnya ini. Jadi kita memberikan tips dan triks mengenai perawatan GCID VNSA-nya saja. Jadi untuk Sobat Teknisi agar lebih awet lagi, lebih tahan lama lagi unit GCID VNSA yang ada di meja servis Sobat Teknisi yang tentunya dapat menunjang garapan Sobat Teknisi dan memudahkan kerjaan Sobat Teknisi ke depannya. Oke, mungkin untuk GCID VNSA pada episode kali ini yang 12 board WiFi version sekian dulu. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Jika ada saran juga tinggalkan di kolom komentar. Karena saran dan juga komentar dari Sobat Teknisi itu sangat penting dan sangat berguna banget buat kita di konten-konten selanjutnya. Tentunya Sobat Teknisi jangan lupa selalu like, comment, dan subscribe video kita agar kita lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten TNT yang lainnya. Dan jangan lupa juga follow akun Instagram, TikTok, fanpage kita atau halaman kita di Facebook agar Sobat Teknisi tidak ketinggalan info-info menarik mengenai 994, barang-barang 994 atau updatean terbaru yang ada di 994. Agar Sobat Teknisi selalu update ya tentang informasi mengenai 994. Oke, selanjutnya mungkin sekian dulu dari saya Rizky QC 994 pamit undur diri.